Selamat datang di Logatnya nggak usah, Mas. preview Bournemouth versus Man United. Oke, Yes. ini akan jadi laga game week ke-16, pertandingan terakhir lagi kah? Kita main Selasa Iya. jam 3, iya. Karena kan memang kita nggak main di UCL, jadi pertandingan biasanya tuh pertandingan paling awal atau terakhir. Ya, berarti tidak ada bedanya kita main di Eropa atau enggak, karena jadwal mainnya Tetap tetap jam aja. segini-segini aja gitu. Kalau kata kalian nggak usah begadang lah. Kalau tim kalian nggak main, main tim kita. Main tim kita. Yoi. Siapa berarti yang nggak main di Eropa? Wah, main semua ya, Big Six ya? Big Six main. Main semua. Termasuk kita main tengah malam. Main di midweek. Dengan berbekal kemenangan lawan Wolverhampton, kemenangan yang besar tapi tidak meyakinkan, yang Ya, masih ada keraguan dengan cara mainnya. Lu ngelihat gimana persiapan United lawan Bournemouth nih? Ini main di Old Trafford kan? Main di Old Trafford. Main di Old Trafford, Everton, West Ham kita kehilangan poin. Jadi Betul. takut untuk optimis sebenarnya. Ini kayak siapa ya? Ole ya yang lebih jago di tandang Ya ya? benar kan dia berapa belas pertandingan tanpa 19 atau 18 gitu. tanpa kalah gitu. Tapi Bournemouth pun datang ke Old Trafford dengan rekor yang jelek untuk di beberapa pertandingan terakhir ya. Ya. Kalau nggak salah 6 atau berapa pertandingan terakhir itu tuh dia 2 kali imbang sisanya kalah, belum menang. 2 kali Bournemouth. imbang sisanya Betul. kalah, Bournemouth. Padahal di awal-awal dia sempat peringkat 3, Ya. peringkat 4, sekarang udah turun gitu. Jadi kalau yang gue lihat ini juga jadi showcase-nya Semenyo. Oke. Karena kan Semenyo katanya diincar dan United punya possibility untuk mendatangkan Nebus, Semenyo ya. di tengah musim ini. Tapi selain Semenyo, gua nggak merasa punya ancaman lain gitu di Bournemouth. Dan United dengan kemenangan 4-1 kemarin punya rasa percaya diri dan kayaknya sih chemistry-nya tuh mulai ada. Bruno, Mbumo, terus juga Cunha, kemarin Mason Mount. Nah, ini kayaknya yang bakal tetap dipakai di laga lawan Bournemouth. Ya, aku juga entah kenapa awal-awal kan ngegas banget nih Bournemouth nih, kayak wah, anjir masih ada nih sisa-sisa kemarin yang kayak Justin Clifford, yang jago-jagonya musim lalu kan. Ya. Tapi ternyata makin kesini makin turun. Clifford juga nggak kelihatan sering kontribusi dalam gol. Emang praktis Semenyo sama pemain barunya Junior El Kroupi itu. Bapaknya gimana bapaknya Clifford? Waduh, apalagi itu sekarang. Jadi kayaknya kalau memang kita optimis pun ada alasan untuk Ya, untuk boleh optimis. alasan. Iya. Sekarang pun Bournemouth posisi 13 loh. 13. 13, cuman emang poin juga Tipis. karena ketat. Iya, Kita tipis. 25, dia 20. Oh. Pencetak gol terbanyak kan juga Semenyo 6 gol. Ya, Sama kayak Mbumo. Mbumo juga 6 kalau nggak salah. 6 ya. Kalau nggak salah 5 apa 6. Ya kalau memang kita mau memang secure 3 poin di Old Trafford, harus improve dari permainan lawan Wolves kemarin. Ya. Praktis kemenangan kemarin juga dibantu dengan permainan Wolves yang lagi kacau banget. Anjir, 1 golnya juga itu kayak cuman gol apa ya? Ngagetin doang ya. Ya. Yang kita khawatir ini bakal momentumnya babak kedua bakal di Wolves, ternyata enggak juga Ya, gitu. ya. Jadi ya kita kebantu juga bukan karena United yang jago banget. Ya. Cuman Tapi di babak kedua better lah, Mas. Iya, tapi memang kalau terus-terusan kayak gitu, ya kan kalau kata Mourinho kan pertandingan tuh ada 2 babak tuh memang kita bisa kalah di babak pertama tapi menang di babak kedua Kita gitu tuh loh. kalau Mourinho tuh nyebutnya ada 4 interval. Ya, betul ya. Jadi Lupa aku. per 15 menit Betul, kan, sebenarnya. Jadi kalau yang gue lihat tuh sebenarnya United ini nih kekurangannya adalah bisa masuk ke final third, karena ketika masuk ke final third kita tuh kalau nggak salah peringkat 3 dengan creative chances paling banyak. Paling loh. banyak, betul. Dan konversi golnya juga lumayan loh. 25 kita gol kalau nggak salah itu peringkat 3 besar loh. Pertama kan Arsenal, City, United. Jadi sebenarnya dari sisi gol ini bagus. Nah, Saint Lemens datang kan niatnya memberikan kepercayaan di lini belakang, tapi baru sekali clean sheet. Ini yang salah sistem pertahanannya United atau Saint Lemensnya sebenarnya over glorifying aja gitu. Dia pernah bilang, atau siapa ya, aku pernah bilang ya,
aku pernah dengar gitu. Kita tuh nggak perlu kiper yang jago-jago banget gitu. Yang penting dia ada ketika tim butuh dia. Bukan yang tiap pertandingan clean sheet, tiap 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 shoot harus dia save gitu. Cuman Kayak yang De Gea lah, kayak De Gea lah. iya ya momen-momen tertentu dia bisa perform ya udah nggak apa-apa, dan menurutku so far Ya, Saint iya, Lammers pun ya belum ada celah untuk kita terlalu gimana-gimana sama dia gitu. Karena kebobolannya tuh bukan yang karena kesalahan Bukan dia. konyol-konyol ya. Iya, bukan yang kan konyol-konyol. kita sebelin kan yang karena kesalahan, dan ini kan kalau kita lihat kebobolan juga karena sistem pertahanan kita yang masih agak shaky, terutama tuh nggak punya filter di lini tengah, jadi langsung nembus bypass. Ini kan beberapa kali Ugarte masuk kebobolan, Dorgu masuk kebobolan. Nah ini nih, ketika pemain-pemain utama diganti, pemain cadangannya tuh kayak nggak bisa nge-backup dengan baik. Besok lawan Bournemouth masih full tim atau Masih, udah ada kalau yang nggak berangkat? salah Ahmad terakhir main, Mazraoui terakhir main, kalau nggak salah ya. Oke. Ya berarti ini Terlalu banyak nggak salah mas, katanya terlalu banyak kalau nggak salah mas. Oke, Ahmad tidak akan ke Jangan dong, belum jangan dong. udah pasti nggak ke sana. Jadi ya Ahmad kalau- sama Bumok kan mainnya lebih belakang dibanding ya Mazraoui. Maroko dulu kan, Mazraoui Iya, kan. Ya ya itu berarti kalau memang syukur-syukur masih bisa full tim, ini berarti salah satu chance kita untuk seenggaknya kalau emang nunggu tim-tim lain kepleset kan ya aji mumpung aja Susah, kan. iya. Ya kita tahu memang poinnya sangat ketat. Udah Sampai fokus kita sama diri kita sendiri iya, aja. sampai kita bisa masuk ke 6 besar ini juga aku juga agak kaget gitu. Karena memang dengan performa yang kita juga nggak ngerasa wah-wah banget nih United nih. Iya. Tapi ternyata kalau kita kemarin Everton West Ham bisa 3 poin pun ternyata nggak jauh dari Arsenal tuh yang aku sayangkan akhirnya. Sampai akhirnya yang kayak oh ya udahlah, kita bener fokus sama diri sendiri aja, Iya. fokus sama tim sendiri aja, nggak usah terlalu gimana-gimana sama Gak usah tim lain. nungguin hasil, aduh ini hasil lain jangan berharap lah. Dan 5 pertandingan terakhir Bournemouth belum pernah menang. Ya makanya tadi kan gue bilang Lagi jelek formnya 3 ya. kali kalah, 2 kali imbang kalau nggak salah. Ada harapan. Dia setiap main di Old Bener-bener. Trafford sih pasti ada Bener-bener. harapan. Ya ini bukan maksudnya lebih beda lagi karena United juga formnya lagi oke. 5 match kita baru kalah sekali loh. 9 match. 9 match, sorry. 9 Kita match kalah kita baru sekali. kalah sekali ya. Iya. Dan itu pun Tapi kebanyakan imbang sih. 2 atau 3 kali imbang ya. Ini kan Nottingham Forest. Nottingham, Tottenham sama West Ham. West Ham 3 kali Iya. imbang, buang 6 poin berarti Pak. Iya. Ya dengan komposisi yang sekarang dan dengan belum kompaknya atau belum pakemnya formasi ya menurutku bukan hal yang patut kita sesali gitu karena ya United juga ini musim keduanya Amorim dan menurutku baru bekerja beberapa match terakhir itu apa namanya? sistemnya. Link up-nya ya betul. Yang aku lihat kita terakhir kemarin menit 60 ke atas lah yang gimana trio depannya Bumokunya dan Mon bisa senyaman itu main back heel yang main tiki taka rondo sampai main di sini 1-2 sentuhan switch ke kanan udah ada Ahmad tapi ya kita tahu kemarin emang Ahmad emang lagi under dia too many touch Ya. terlalu banyak sentuhan yang anjir ini harusnya pas di sentuhan ini udah bisa langsung dioper atau ambil decision tendang atau apa. Nah, ya itu dari sisi Ahmad mungkin terlalu banyak sentuhan atau terlalu lama pegang bola, tapi bisa juga ditunjang dari off the ball pemain United yang jelek, Mas. Jadi nggak ada opsi. Gak ada untuk opsi. dioper. Iya itu juga sih Karena kayaknya. beberapa kali kan kita pas reaction kemarin kayak kalau Arsenal misalnya atau City pas pemain satu megang bola yang lain tuh langsung buka ruang Iya, atau apa. betul. Ini kemarin kayak bingung kayak nunggu dulu pemain lain naik, pemain lain cari ruang. Nah itu ya masih kurang kayaknya. Entah nggak tahu mau gerak atau mungkin belum pede. Iya, Belum atau sistemnya Amorim yang sulit begitu. diterjemahkan gitu. Oh. Bisa jadi kan? Tapi aku ngerasa kayaknya nih orang-orang pemain United kayak belum ngerasa dia tuh takut salah gitu loh. Takut salah gitu. Gue mau manuver gini boleh nggak sih? Atau mungkin dia nggak percaya kalau gue udah manuver ntar kalau ke counter gimana nih gitu. Ya. Itu mungkin salah satu yang
jadi permasalahan kenapa off the ball-nya. Banyak faktor, tapi menurutku itu salah satu. Ya, tapi sebenarnya nggak perlu juga kita takut salah, karena yang takut salah kan Arne Slot sama Carragher. Takut salah. takut salah ngomong-ngomong ke media. Iya, takut sama salah dia. Ya, tapi Langsung prediksi line up kayaknya. prediksi line up kayaknya nggak jauh dari Ya kemarin. lawan deh. Wolves ya, mirip-mirip lah ya. Itu mungkin akan jadi tetap pakemnya. Pakem awal ya. Pakem awal ya kalau nggak Berarti Luke Shaw, Aiden Heaven, Doxa Heaven dan Mazraoui. Selagi Kalau Mazraoui masih bisa main ya. ya, Kalau enggak ya paling Euro. Euro di kanan. Ya, betul. Terus kirinya Dalo, Diogo, ya. kanannya Amat, tengahnya Bruno sama Casemiro, depannya Mount Mon Bumo, Mumokunya. Bumo Masih Kunya. gitu. Trio itu masih kayaknya iya. Masih. Ya, kita tunggu aja gimana nanti update si Mazraoui Ya, atau mungkin bahkan kita dapat kabar baik dari Delih dan Maguire. kawan-kawan yang cedera itu. Ya, Maguire. mungkin bisa Sesko sih masih kayaknya sih awal tahun baru ya, main. tahun depan. Apakah bisa fit lebih cepat? Kita tunggu aja. Prediksi skor. Tipis kayak 2-1 deh. 2-0 kayaknya bisa. Clean sheet sih. Clean sheet. Bisa. Ya, kita lihat deh. 2-1 atau 1-0 menurut gua. Ya. Nggak banyak. Ya, tulis kolom komentar juga prediksi kalian ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan juga share preview United vs Bournemouth ini, karena siap-siap kita akan menang dan merangsek ke papan atas. Ya, sampai jumpa di live reaction nanti Selasa jam 3 pagi. Ya. Ketemu sama aku lagi kayaknya. Kita lagi. Kita lagi lah. Ya, siapa lagi yang mau kesini jam 3. Iya, benar. Udah, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.